Ya, Selamat Mas siang Pak Agung. Siang. Maaf Pak, mengganggu waktu istirahat siangnya sebentar. Nggak, santai aja, santai. Ini Pak, Pak Mardhani udah ya? Pak Mardhani ya? Pak Pak Mardhani udah ya? Sudah Pak. Sahabat saya juga itu, Komisi 2 Oh gitu ya dari Pak? PKS. Iya. Iya Pak, kurang lebih Iya. pertanyaannya Kenal saya dengan baik. sedikit banyak sama dengan Pak Mardhani. Ini karena tema bulan ini soal personal branding bagi anggota legislatif Pak. Ya. Ya. Mungkin nggak lama-lama sih Pak, ini cuman 15-30 menit gitu. Oke, lama juga nggak apa-apa. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Tidak sedang COVID, tidak sedang isoman, mudah-mudahan seterusnya begitu. Semoga Mas Agung dan kawan-kawan di Suara Pemerintahan.id juga sehat-sehat ya. Amin Pak. Pak, pertanyaan pertama langsung aja ya Pak ya. Menurut Pak Agung, menurut Bapak, seberapa penting sih Pak bagi anggota Dewan untuk membangun citra diri yang positif? Ya sangat penting lah. Itu jualan kita kan di situ, ya. Karena dengan citra itu, ya, baik buruk maupun citra yang baik itu mempengaruhi. Karena kalau Dewan itu bercitra buruk, ya mungkin dia tidak dicintai oleh konstituennya sehingga dia tidak dipilih lagi. Ya, makanya perlu untuk membangun citra baik, ya. Tetapi bukan pencitraan lain, ya. Citra baik itu bukan pencitraan, tapi dengan kerja-kerja politik kita, baik di Gedung Senayan maupun di daerah pemilihan di dapil, ini harus betul-betul masyarakat mengetahui apa yang kita lakukan, baik di Senayan maupun di daerah pemilihan. Saya tentunya dengan komisi yang bertugas di situ terhadap anggota DPR itu sangat penting, karena dengan branding itulah kita dinilai oleh masyarakat. Itu Mas. Oke. Kalau dari Pak Agung sendiri, kan tadi bilang bukan pencitraan ya Pak ya? Bukan pencitraan. Nah, kalau dari Citra bukan pencitraan lain. Kalau pencitraan kan pura-pura ya. Jadi pura-pura kita membantu tapi enggak gitu. Pura-pura baik tapi enggak gitu. Harus yang apa ya? Kalau apa ya, merakyat lah ya, dengan tidak ada settingan, tidak ada rekayasa untuk kita terlihat baik, tapi ya memang kita harus turun ke masyarakat. Kita harus betul-betul perjuangkan masyarakat ya, supaya masyarakat merasakan manfaat gitu. Manfaat dari dia punya anggota DPR gitu Mas. Nah, sekarang kan udah masuk ke era keterbukaan informasi ya Pak ya. Ya. Sosial media kan berperan besar ya Pak ya. Nah, ini kalau dari Pak Agung sendiri sudah sejauh mana memanfaatkan sosial media untuk membangun personal branding dan membangun jalur komunikasi? Betul. Ya. Apa aja Pak yang udah Bapak lakukan dengan saya sudah manfaatkan betul. Ya. Mas bisa lihat di Instagram saya, Agung Santoso. Saya juga ada Facebook, saya ada juga mau bangun podcast. Di lembaga-lembaga pemberitaan itu, media-media konvensional seperti TV, koran, radio itu sudah kurang diminati, ya kan? Sekarang yang diminati adalah yang bangsa medsos, ya. Itu yang sekarang cepat sekali berita itu masuk ke medsos, sehingga para anggota DPR harus bisa memanfaatkan itu, karena ya dengan cara itulah salah satu cara kita untuk menyampaikan
ya apa yang sudah kita jaga. Jadi kalau dulu belum ada medsos itu kan sering ada istilah kacang lupa kulit, ya. Datang kalau pas mau pemilu, Ya, betul. rayu-rayu, ngasih barang, ngasih ini kan gitu. Nah, terus setelah itu 5 tahun tidak ada apa-apa, tidak pernah turun, atau paling tidak diketahui turun di mana kan begitu. Nah, dengan era yang sekarang, selain tetap masih saya gunakan media konvensional melalui koran paling tidak, dan saya akan tambahkan tadi dengan media sosial. Saya sangat aktif di media sosial. Mas bisa cek nanti di Facebook saya, di Instagram saya. Itulah salah satu bentuk laporan saya kepada rakyat, kepada paling tidak kepada konstituen saya di daerah pemilihan Jabar 1 di Kota Bandung, Kota Cimahi. Ini yang saya lakukan agar masyarakat melihat anggaran para politisi. Ya, kalau Ustadz mengatakan kalau tangan kita memberi, tangan kiri harus sembunyi supaya nggak ketahuan. Tapi di dunia politik nggak bisa, Mas, seperti itu. Tangan kanan memberi, tangan kirinya panggil wartawan. Karena kalau nggak begitu kita nanti dianggap nggak kerja. Siapa yang menilai kerja kita? Yang bisa menilai kerja kita adalah rakyat yang memilih kita, yang memberikan amanah kepada kita. Nah, itulah yang harus kita laporkan. Bukan kita lapor kepada ketua partai gitu ya, itu kan betul juga, tapi kan sebetulnya intinya lapornya kepada rakyat, sehingga kita ini dilihat oleh rakyat bahwa kita sudah bekerja dan kita sudah paling tidak memenuhi harapan dari rakyat, memenuhi harapan daripada orang-orang yang mengamanahkan kepada kita dalam bentuk suara di setiap pemilu. Nah, ini sebetulnya kekuatan bagi rakyat, ya, untuk menentukan, ya, kedaulatan di tangan rakyat inilah untuk menentukan apakah dewan tersebut layak untuk dipilih kembali atau tidak. Jadi masyarakat pun harus cerdas sekarang. Tidak asal pilih karena dia mungkin seorang aktor, dia tidak mungkin karena seorang yang parasnya ganteng, parasnya cantik, tapi karya yang harus dilihat, kerja. Ya, kinerja daripada anggota DPR itulah yang harus lebih diutamakan, lebih ditonjolkan gitu, sehingga masyarakat nanti merasakan manfaatnya. Jadi seperti itu, Mas. Jadi jangan sampai nanti masyarakat terkecoh, kasihan mereka, ya. Apalagi dengan praktek-praktek money politik, karena masyarakat pasti akan merasakan dampaknya yang kurang baik kalau sampai itu mereka melakukan itu, Mas. Siap, Pak. Ya. Terus Bapak menyadari pentingnya sosial media itu, kalau boleh tahu Pak, itu sudah berapa lama dan apakah ada tim tersendiri yang mengonsep atau merancang isu-isu di sosial media milik Bapak? Ya, jadi kalau lamanya saya kira sejak adanya medsos, ya, sejak adanya Instagram, ada Facebook, dan saya sudah di anggota DPR, itu langsung saya. Berarti langsung menyambut ya Pak ya? Tentunya saya kewalahan kalau saya kelola sendiri. Ya, jadi saya ada tim media saya yang di bawah koordinasi saya dan dengan saya terhadap penyampaian atau menjawab satu persoalan, satu isu di daerah pemilihan. Tentunya ini semua yang akan tayang itu tim, ya, walaupun kecil, small, ya, tapi efektif, ya, karena sangat aktif. Jadi termasuk kegiatan-kegiatan saya di luar kota itu tinggal saya kirim beritanya ke dia, foto-fotonya, terus saya kasih narasi sedikit, nanti dikembangkan dan dia muat gitu, Mas. Oke, Pak. Terus kalau pendapat Bapak tentang tadi kan Bapak bilang itu jadi laporan untuk masyarakat juga ya Pak ya. Nah terus kan di sosial media kan impact-nya langsung tuh Pak. Itu kalau misalnya ada kritik, ada sentimen-sentimen negatif, menurut Bapak gimana tanggapan yang pas sebagai wakil rakyat? Ya, kita lihat ya Mas. Kita lihat isinya dulu.
Kalau isinya ngawur, lah ngapain kita tanggepin? Tapi kalau isinya itu menanyakan sesuatu, ya kita tanggepin bahwa prosesnya masih seperti ini. Tapi kalau terus, Bapak cuma pencitraan, ngapain nanggepin yang begitu-begitu, capek kita. Ya walaupun kita tidak bisa, ya kita tidak bisa membatasi mereka, tidak bisa, Mas. Dan saya tidak pernah memblokir, ya, tidak pernah memblokir orang-orang yang bertanya yang istilahnya mungkin menjelek-jelekkan saya atau iseng nanya gitu, saya nggak pernah. Nah, ini kejadian, Mas. Ada yang saya juga risih gitu. Ada yang dengan gambar saya gitu, tahu-tahu kan mungkin saya pernah pas olahraga gitu. Terus ada komentar dari seorang laki-laki. Saya lihat kan saya juga nggak bisa cek itu apakah betul atau tidak. Tulisnya gini, nah ini sudah nggak bagus menurut saya. Ya. Ini sudah mengarah ke hal-hal yang menurut saya negatif lah ya. Ya kayak begitu saya blokir lah, ngapain saya tanggepin yang begitu. Tapi kalau yang menanyakan atau bertanya soal sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya nggak. Ini. Nah ini saya yang harus batasi juga. Siap Pak. Ya. Nah ini Pak, terakhir nih Pak, kan dari media konvensional ke media digital yang baru ini pasti ada kendalanya kan ya Pak ya. Nah kendala apa sih yang Bapak alami ketika masa transisi itu, khususnya di media sosial yang Bapak kelola gitu? Ada kendala apa aja Pak? Saya sih tidak melihat ada kendala ya. Nggak melihat ada kendala, karena itu kan sama saja kita kalau dengan media konvensional, kan sama saja. Kita mengundang wartawan, ya, wartawan wawancara kita, kan begitu. Terus kita sampaikan apa yang ditanyakan. Nah, kalau sekarang saya kira kalau di medsos itu nggak ada wartawannya. Tapi kita bisa menyampaikan, kecuali nanti ada yang bertanya terhadap apa yang saya unggah tadi. Nah, itu yang saya jawab, Mas. Gitu. Nah, tapi kalau dengan media konvensional, saya kira dari transformasi dari konvensional ke media sosial, saya kira nggak ada halangan, Mas. Kita harus siap dengan hal seperti itu, karena itu nggak dicegah. Jadi kita sebagai tidak hanya anggota dewan sebetulnya sih, ya. Sebagai orang yang punya kepentingan untuk memberitakan sesuatu, itu juga harus bisa cepat beradaptasi, bertransformasi kepada media baru. Karena nggak mungkin, kalau kita tetap bertahan dengan media lama, yang sudah ditinggalkan, tentunya apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat, kita sampaikan pada sasaran yang ingin kita tuju, itu tidak akan sampai. Jadi, kalau kendala tidak ada sama sekali. Oh, berarti smooth ya Pak ya, transisinya ya Pak ya? Iya, langsung aja kan, langsung masuk aja nanti kan. Oke. Ya. Siap Pak. Sementara itu dulu Pak, pertanyaan dari pemerintah terkait personal branding anggota legislatif. Ya. Terima kasih banyak Pak Agung waktunya untuk terima kasih Mas Agung. Siangnya. Ya. Semoga sehat selalu, Pak. Nanti hasilnya dikirim ya, Mas, supaya saya juga bisa lihat. Ya, siap, makasih, Mas. Ya, Assalamualaikum, Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.